di mana magnet ini berfungsi sebagai saklar, sehingga kalau saya dorong pakai magnet ini, dia akan menyentuh ke ini, ke kabel lainnya, sehingga dia kayak saklar lah, klek gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya kali ini saya ingin melanjutkan ya tentang video saya sebelumnya, yaitu ini. Nah, kemudian di samping itu saya juga ingin menjawab pertanyaan banyak sekali kawan-kawan yang mengomentari video saya lainnya, yaitu video ini. Nah, dalam video tersebut banyak sekali yang menanyakan ke saya tentang channel Martaan ya. Nah, channel Martaan ini banyak sekali membahas tentang ide-ide ini ya, ngakal-ngakalin listrik gitu ya, pokoknya elektronika gitu. Nah, saya sendiri juga kebetulan subscribe juga sama channelnya dia ya. Nah, saya lihat yang ditanyakan kawan-kawan ini adalah beberapa upload terakhir. Channel Martaan ini membahas tentang ini generator yang tanpa BBM gitu ya. Nah, yang kawan-kawan tanyakan itu adalah, Pak, apakah video tersebut beneran atau bohongan gitu ya. Nah, jadi gini kawan-kawan, kalau kita nonton video yang semacam itu, kita mesti ini ya, mesti teliti gitu. Jadi kalau dia bilang tanpa BBM itu ya kemungkinan besar benar, karena apa? Dia di situ memang memperagakan tanpa BBM. BBM kan bahan bakar mesin gitu kan. Nah, tapi apakah di situ mesinnya bisa mutar sendiri? Nah, itu yang harus dipertanyakan ya. Mesin itu nggak bisa berputar sendiri tanpa ada energi dari luar ya kan. Jadi tadi energi dari luar itu bisa dari mesin ya, mesin yang memakai BBM tadi, atau kalau nggak pakai BBM berarti dia memakai tenaga, mungkin tenaga listrik ya kan, atau tenaga baterai ya, baterai listrik juga ya, tapi DC gitu. Nah, itu ya kan. Jadi nggak mungkin mesin itu muter sendiri tanpa bantuan atau tanpa suplai energi dari luar. Nah, kalau dia bilang free energy, bisa aja free energy itu dia mengambil listriknya itu dari solar panel. Ya, cahaya matahari kan gratis ya. Ya nggak salah kalau dia bilang free energy. Yang dia bohong itu kalau dia ngomong bahwa ini nggak butuh energi dari luar, itu pasti bohong ya. Kalau saya ngomong kayak gini, itu banyak sekali orang-orang itu yang mencemooh saya itu ya. Jadi dulu pernah saya membuat video yang seperti ini ya, sampai 2 video saya bikin. Itu karena apa? Ketika saya bikin video yang pertama itu banyak yang ngomentari karena saya nggak ngerti apa-apa. Di situ ada roda gila atau flywheel. Akhirnya saya jelaskan flywheel. Udah saya jelasin pun saya masih dibodoh-bodohin gitu ya. Saya dibully gitu. Nah, mending kalau yang bully ini orang pinter-pinter. Ini orang udah bodoh bully saya pula gitu kan. Kan jengkel rasanya. Tapi ya udahlah. Ya nasib YouTuber itu ya kayak gini ya kawan-kawan. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya, saya tegaskan di sini bahwa ada mesin yang dibilang over unity itu tidak mungkin ya kawan-kawan. Selalu sesuatu itu, mesin itu kalau berputar pasti dia itu ada tenaga dari luar. Jadi yang kayak video-video yang dia memasang motor listrik kemudian digabung sama alternator atau generator, kemudian listrik dari generator dipakai untuk mutar motor, lalu motor mutar generator, dan gitu seterusnya, itu adalah bohong. Pasti bohong 100% ya. Nah, meskipun saya bilang kayak gini ya kawan-kawan, nanti lihat di komentar-komentar bawah pasti ada yang bilang saya bodoh, ada yang bilang saya kurang praktek, saya ilmunya mainnya kurang jauh, belajarnya kurang jauh, pasti ada. Ya udah biarin ya, mereka yang tetap dalam kebodohannya biarin aja. Nah, akhirnya gini ya kawan-kawan, untuk membuktikan bahwa hal-hal tersebut itu adalah ya, video-video tersebut adalah kebohongan, saya akhirnya membuat suatu sosial eksperimen ya, yaitu video ini. Di situ saya sengaja saya kasih judul free energy gitu. Saya memang di situ tuh saya bohong kawan-kawan, tapi di video tersebut saya di akhir video saya menyebutkan bahwa ini adalah scam. Scam itu dalam bahasa Inggris itu artinya penipuan gitu ya. Jadi saya memang nipu, tapi saya ngaku untuk nipu. Itu adalah video untuk sosial eksperimen, untuk menunjukkan ke kawan-kawan bahwa untuk menipu penonton itu sebetulnya mudah sekali. Nah, inilah waktu itu barangnya yang saya pakai ya kawan-kawan. Nah, sebetulnya
saya tadinya menebak bahwa yang nonton video saya itu akan sangat banyak orang yang terkecoh gitu ya, bahwa kipas ini kalau saya kasih magnet seperti ini, maka dia bisa berputar gitu. Memang berputar ya. Tapi berputarnya ini sebetulnya bukan melulu karena magnet ini. Magnet ini hanya membantu saja. Jadi kawan-kawan banyak yang tebakannya benar bahwa di sini itu ada baterainya, ya kawan-kawan. Saya bongkar aja ya. Ya, ini ada baterainya, kawan-kawan. Kemudian bagaimana kalau magnet saya dekatkan tadi kok bisa nyala? Sebetulnya di dalam itu saya taruh magnet lain ya, di mana magnet ini berfungsi sebagai saklar, sehingga kalau saya dorong pakai magnet ini, dia akan menyentuh ke kabel lainnya, sehingga dia kayak saklar lah, klek gitu. Sebetulnya yang di sini ini hanya tipuan aja kawan-kawan. Ini nggak ada gunanya magnet di sini ya. Sebetulnya gini loh kawan-kawan ya. Untuk kalian yang memahami motor listrik, sebetulnya ketika saya tunjukkan kayak gini itu langsung tahu gitu ya. Tapi memang kebanyakan ya. Jadi menurut survei itu saya baca tingkat pendidikan orang Indonesia itu 80% itu kurang pendidikan atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Sehingga apa? Ketika saya melihat banyak komen-komen itu yang menentang apa yang sudah saya sampaikan, saya menganggap oh ya wajar gitu ya. Tapi saya kadang nggak membiarkannya agar apa? Agar mereka tidak terlarut dalam ketidaktahuan mereka. Makanya di video ini itu saya kadang-kadang saya selipin bagaimana mengerjakan soal matematika. Kadang saya selipin bagaimana rumus-rumus fisika itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi sayangnya ya kawan-kawan, video-video yang edukatif semacam video saya ini itu penontonnya nggak terlalu banyak ya. Justru video-video yang suka menipu ya, membohongi orang itu sangat banyak penontonnya dan subscribernya gitu ya. Jadi ingat ya, dulu waktu ada channel FE101 yang membohongi bahwa bumi ini datar, itu banyak sekali subscribernya, sampai 1 juta lebih gitu ya. Ya wajar ya, karena tadi menurut survei memang 80% masyarakat kita itu pendidikan rendah atau tidak berpendidikan gitu ya. Nah, setelah saya bongkar rahasia ini ya kawan-kawan, perhatikan nanti yang komentar di bawah, pasti ada aja yang komentar bahwa sebetulnya bisa itu Pak, tapi harus tepat ininya, intinya. Ya perhatikan kawan, tapi tenang aja kawan-kawan, itu wajar ya. Ingat 80% tadi ya. Jadi sekali lagi ya kawan-kawan ya, video-video yang bilang bahwa dia bisa membuat mesin berputar sendiri, kemudian bahkan bisa menghasilkan listrik, ya, itu sudah kita pastikan 100% atau 1000% itu penipuan gitu ya. Kemudian apakah kita perlu membahas bagaimana channel Martaan itu membuat generatornya? Saya pikir nggak perlu ya. Orang memiliki trik masing-masing untuk membuat suatu pertunjukan ya. Saya nggak perlu membongkarnya. Yang penting anggap saja sebagai hiburan ya. Nah, apakah dia itu berarti berbohong atau menipu? Ya, kawan-kawan silakan simpulkan sendiri ya. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang video saya yang ini ya, itu banyak sekali orang-orang yang berkomentar konyol. Jadi komentarnya seperti ini. Katanya saya kan di situ menyalahkan ya bahwa konten-konten itu sebetulnya adalah menipu gitu. Cuman di komentar-komentar itu banyak yang membuli saya, katanya kamu belum praktek udah menghakimi orang, katanya menipu gitu. Terus kamu dirugikan apa kok bilang-bilang orang menipu gitu. Emang apa yang dirugikan dari kamu gitu. Nah gini loh kawan-kawan ya, saya sampai sempetin jawab satu persatu. Katanya saya disuruh praktek dulu baru membuat kesimpulan. Jadi gini loh, kalau saya bilang itu adalah produk gagal dan tidak mungkin, maka saya tidak perlu mempraktekkan. Untuk apa saya praktekkan kalau nanti hasilnya pun gagal? Setelah saya praktekkan lalu hasilnya gagal, nanti orang-orang yang 80% itu mereka akan bilang, oh kurang ini, kurang itu, nggak ada habisnya gitu loh. Jadi sekali lagi ya saya bilang, kalau saya bilang bahwa produk itu gagal, ya saya nggak perlu mempraktekannya. Untuk apa saya mempraktekkan sesuatu yang pasti gagal gitu loh.
Nah, kemudian ada ya bapak-bapak gitu ya bikin channel YouTube. Beliau sebetulnya sependapat dengan saya ya. Cuman bapak ini ketika menyampaikan bahwa itu penipuan atau kebohongan, ya banyak penontonnya itu yang mencaci beliau, membuli beliau, katanya belum nyoba kok udah ngambil kesimpulan, sama dengan yang dikomentarkan ke saya. Cuman bapak ini mungkin nggak tahan ya dengan bulian orang-orang yang 80% itu. Akhirnya beliau membuat mesinnya gitu ya. Beliau membuat mesinnya dan hasilnya ya udah pasti gagal gitu ya. Dan beliau nggak ingin menipu, beliau bilang gagal, ya udah gagal gitu. Tapi kembali lagi seperti saya bilang, beliau udah bikin dan gagal. Kemudian yang komentar-komentar masih ada aja yang bilang, oh itu pulinya kurang pas, oh itu roda gilanya kurang pas, oh itu alternatornya kurang besar, motornya kurang kecil, dan segala macam. Ada aja ya. Ya itu adalah orang-orang yang 80% tadi ya kawan-kawan. Nah mungkin kawan-kawan bertanya-tanya ya, lalu kenapa sih Pak kok banyak sekali orang membuat video-video hoax itu ya, free energy itu? Jawabannya sudah pasti kawan-kawan. Penonton kita itu suka dibohongin ya. Mereka tuh suka sesuatu yang wow gitu, padahal kosong isinya ya. Jadi ketika dulu saya pernah membahas tentang pompa gravitasi yang videonya ini, itu sengaja saya thumbnailnya itu saya agak bikin tricky gitu ya. Saya nggak berbohong tapi tricky. Kalau orang nggak ngerti tricky ini dikiranya saya bohong ya. Dan terbukti bisa menarik banyak penonton itu. Nah sama ketika video-video yang para penipu itu, mereka menampilkan bahwa bisa bikin generator free energy segala macam, itu berhasil menarik penonton ya. Kawan-kawan perhatikan channelnya Martaan ya, ketika dia bikin channel bikin konten yang biasa-biasa aja, penontonnya nggak seberapa, tapi begitu dia bilang free energy gitu, wah langsung banyak yang nonton. Sehingga itu merangsang para konten kreator itu untuk berbohong gitu loh kawan-kawan, membuat konten-konten yang seolah-olah wow gitu ya, tapi ternyata isinya bohong gitu loh. Jadi itu ya karena memang seleranya penonton kita seperti itu ya, karena yang 80% tadi akhirnya bisa banyak dapat view. Tapi apakah itu hal yang baik untuk dilakukan? Ya silakan kawan-kawan nilai sendiri ya. Nah sebelum video ini saya akhiri, saya akan menjelaskan kembali ya nanti di papan tulis ya kawan-kawan. Kenapa sih yang dinamakan over unity atau generator yang free energy itu pasti gagal? Nanti saya akan jelaskan di papan tulis ya, karena kemarin itu ada beberapa orang itu yang ya mungkin karena kurang tahu terus bertanya, Pak bagaimana kalau alternatornya kita pakai yang KW-nya besar gitu ya, jadi motornya kecil aja. Nah, ayo kita bahas ya. Oke, jadi over unity itu kan gini ya kawan-kawan. Ini anggaplah di sini adalah motor listrik ya. Dia biasanya ada sirip-siripnya seperti ini. Ya, kemudian motor listrik ini dihubungkan pakai kopling ya. Misalkan ini kopling dibaut ini. Kemudian dihubungkan ke generator ya. Generator. Kemudian generator ini akan menghasilkan listrik. Ya kan, listriknya dipakai untuk menyalakan motor seperti itu ya. Perhatikan panahnya ke sana, power ya. Kemudian ini dia akan berputar kalau kena listrik ya, sehingga putaran ini menyalakan alternator. Alternator ini nyetrum ke motor sehingga motor berputar. Begitu seterusnya. Nah, kenapa ini tidak mungkin ya? Perhatikan kawan-kawan. Seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa motor ini, misalkan motor ini adalah 5 kW ya, 5 kW atau 5.000 watt ya. Maka sekuat-kuatnya motor ini, dia kalaupun ini efisiensinya 100%, tidak ada yang hilang tenaga di sini, maka dia hanya bisa menyalakan alternator seukuran 5 kW juga. Gitu loh kawan-kawan. Ya. Kemudian alternator ini
kalaupun efisiensinya 100%, nggak ada rugi-rugi di sini, ya, di transmisi ini nggak ada rugi-rugi, maka sekuat-kuatnya alternator ini dia akan bisa memutar motor ini, gitu ya, sehingga akan terjadi memang over unity itu. Tapi yang namanya efisiensi, ya, efisiensi itu biasa dilambangkan dengan kayak gini. Itu tidak mungkin 100%, ya kawan-kawan. Tidak mungkin, karena apa? Semua barang, ya, yang ada di dunia ini tidak ada yang efisiensinya 100%, ya. Ini kalau kita nggak belajar teknik mungkin akan kesulitan memahaminya, tapi percaya aja lah kayak gitu ya. Sehingga ini saya tulis ya, saya hapus dulu. Sehingga sekuat-kuatnya motor ini, ya, ini pun misalkan ini 100%, dia akan kehilangan tenaga di transmisi ini, kawan-kawan, ya. Dia akan kehilangan di sini, sehingga misalkan ya di sini itu, maka anggaplah kehilangannya 0,1 kW, akhirnya dia tinggal 4,9 kW. Sehingga apa? Tenaga yang 4,9 kW itu tidak akan bisa memutar motor 5 kW, gitu loh. Karena dia tenaganya lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh motor, ya. Sehingga dengan demikian dia akan langsung mati, ya, langsung mati, nggak mungkin berputar. Apalagi menghasilkan listrik, ya. Yang di video-video penipuan itu kan listriknya sebagian untuk menyalakan motor, sebagian untuk menyalakan gerenda misalkan, ya. Di sini ada dia bikin gerenda gitu. Itu penipuan, kawan-kawan. Udah jelas itu, ya. Nah, ada yang bilang ke saya, "Pak, bagaimana kalau alternatornya kita gedein, Pak? Ya, kita pakai alternator ini kan 5 kW, alternatornya 10 kW, Pak. Di sini 10 kW, ya. Sehingga hasil 10 kW kan bisa untuk memutar motor 5 kW, kan gitu." Sekilas kayak masuk akal, kawan-kawan. Tapi akalnya siapa? Ya, akal saya nggak masuk. Karena apa? Perhatikan sekali lagi. Kalau motor 5 kW, ya, disuruh menggerakkan alternator 10 kW, nggak akan kuat jalan, ya. Kalaupun dia jalan, dia muter, pelan muternya. Oh ya Pak, itu ada low RPM alternator, ada yang ngomong gitu ya. Nggak habis-habis nih komentar. Mau low RPM alternator, sama saja kita itu nggak ngomongin RPM, mau low mau high RPM. Yang jelas, kalau motornya 5 kW, ya, yang dihasilkan tenaganya sampai sini itu pasti ya, pasti kurang, atau gimana nulis kurang ya, pasti kurang dari 5 kW, ya. Tenaga di sini pasti kurang dari 5 kW. Tidak mungkin motor yang 5 kW ini bisa menyalakan alternator 10 kW, ya. Dia hanya menyalurkan tenaga 5 kW. Akhirnya apa? Ya tinggal 50%-nya, ya. Enggak mungkin 50% juga, ya, karena di sini 5 kW, maka hasilnya seperti saya bilang, setinggi-tingginya pun itu enggak akan pernah mencapai 5 kW. Anggaplah ya bisa dapat 4,9 kW tadi, ya kan? Jadi enggak peduli ini mau kalian pasang 100 kW, 1000 kW, kalau motor penggeraknya 5 kW, maka hasilnya ya segini-segini aja. Akhirnya apa? Hasilnya tidak cukup untuk memutar motor ini, apalagi ditambahin gerenda, nggak mungkin sama sekali, gitu loh, teman-teman, ya. Baik, kemudian ada lagi yang super ngeyel, ya. Ini nggak ngerti tapi sok ngerti banget, gitu loh, ya. Katanya, Pak, ditambahin itu roda gila. Dari rumah sakit jiwa mana dia ya roda gilanya ini, kok gila-gila ada di sini rodanya, gitu kan. Flywheel atau roda gila. Roda gila ini itu hanya beban, ya. Nah, sehingga motor ini ketika start dia itu akan pelan, ya. Pelan. Kenapa? Berat. Habis itu makin cepat, akhirnya dia sampai misalkan dia 1500 RPM gitu ya. Ya udah, pada akhirnya setelah 1 menit dia mencapai kecepatan penuh 1500 RPM, gitu. Oke. Nah,
begitu pula ketika berhenti, begitu ini motornya dihentikan, nggak ada suplai listrik, maka karena ada sesuatu yang berat berputar sini, ini namanya momen inersia ya, momen inersianya besar, sehingga rangkaian poros ini dia akan berputar 1 menit juga untuk pada akhirnya dia akan berhenti gitu ya. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian orang bahwa roda gila ini menambahkan daya. Ini tidak, justru dia mengurangi. Karena apa? Ini dia jadi beban gitu. Jadi nggak mungkin kalau sini 5 kW gara-gara ada ini terus dia jadi misalkan ya sampai sini jadi 6 kW gitu. Nggak mungkin. Ya, itu teori dari mana? Itu hanya angan-angan kalian aja gitu loh ya, yang ngotot bahwa ini bisa menambah daya. Terus ada yang bilang, loh Pak, itu buktinya mesin Dongfeng itu kalau roda gilanya dicopot dia mati loh Pak, dayanya langsung turun. Ya bukan berarti kalau roda gilanya dicopot terus mati, bukan berarti roda gila ini menambah daya gitu loh. Sama aja kalau kalian punya mesin sepeda motor ya, kalau businya saya copot motornya mati loh Pak, berarti busi itu menambah energi. Salah ya. Kalian harus memahami dulu fungsi busi itu apa. Sama di sini juga kalian harus memahami fungsi dari roda gila itu apa. Apakah terus nanti kalau busi saya taruh di sini terus motornya jadi tenaganya besar? Ya enggak gitu loh. Karena kita harus tahu fungsinya, kalau kita taruh di sini itu apa gunanya, kayak gitu ya. Jadi itu analisa yang konyol kalau dia bilang mesin aja kalau dicopot ini mati, berarti ini menambah daya. Itu analisa yang konyol ya. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi seperti ini itu tidak mungkin ya. Kecuali motor ini ya mendapatkan daya dari PLN ya. Ininya PLN atau atau misalkan dapat dari baterai misalkan ya, itu baru mungkin. Ini artinya apa? Ada sumber tenaga dari luar ya. Jadi yang namanya apa tadi, over unity itu, ini adalah impian orang-orang yang 80% tadi. Gitu aja ya kawan-kawan ya. Nah kemudian ada komentar yang aneh sebetulnya, mau bilang konyol nggak enak juga. Jadi gini kawan-kawan, ada yang komentarnya katanya gini, sebetulnya mesin over unity itu ada, tapi nanti penciptanya itu bisa dibungkam sama pemerintah katanya. Jadi yang di channel Martaan itu ada yang ngomentarin katanya hati-hati nanti diculik katanya gitu. Jadi menurut mereka itu begini, kalau mesin ini beneran ada nanti PLN akan bangkrut katanya. Jadi pemerintah akan membungkam semua orang yang memiliki penemuan free energy gitu. Itu sebetulnya komentar yang saya mau bilang bodoh, itu terlalu kasar ya. Jadi gini loh kawan, PLN itu dari dulu itu udah rugi gitu ya. Jadi kalau kalian mengerti ya bahwa PLN itu, apalagi setahu saya di Jawa ya, PLN itu membeli listrik dari pembangkit listrik swasta. Jadi harga belinya PLN ke pembangkit swasta itu lebih tinggi daripada harga yang dijual ke kita ya. Sehingga tekor sebetulnya. Jadi kalau kalian bilang PLN bangkrut, itu seharusnya udah dari dulu, tapi PLN kan disubsidi oleh pemerintah karena itu perusahaan milik pemerintah untuk menghidupi ya, atau ya untuk mensuplai hajat hidup orang banyak gitu loh. Jadi itu PLN harus hidup meskipun rugi gitu loh kawan-kawan. Jadi kalau ada yang bisa bikin kayak gini, itu bakal dibeli PLN malahan. Jadi PLN malah seneng gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau PLN bangkrut, karena dengan beli ini nanti PLN nggak perlu beli lagi ke listrik swasta. Logikanya yang benar itu kayak gitu, jangan dibalik gitu ya. Nah kemudian ngomong-ngomong listrik gratis ya, sebetulnya kita semua itu bisa aja bikin listrik gratis. Kalau kalian mau beli solar cell ya, atau panel surya itu, silakan kalian beli, nggak usah langganan PLN lagi ya nggak apa-apa. Apakah bikin PLN bangkrut? Ya pasti PLN berkurang pendapatannya, tapi ya mau apa? Orang kalau bisa bikin listrik sendiri nggak beli, memang harus dipaksa beli. Nyatanya udah banyak ya kan, di Jawa itu orang udah mulai banyak
yang memakai pembangkit listrik sendiri. Enggak masalah, ya. Apakah orang itu pada diculik? Ya, nyatanya orang jualan solar panel di mana-mana. Enggak ada orang yang diculik karena jualan solar panel, ya. Yang bikin PLN bangkrut, gitu kan. Jadi mikir ya, kan mikir gitu. Kata siapa? Cak Lontong ya, mikir gitu kan. Baik, sekian dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan pencerahan untuk kawan-kawan ya. Sehingga kita tidak lagi termasuk yang 80% tadi, ya kan kawan. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata dari saya yang kurang sopan ataupun terlalu kasar gitu ya. Sebenarnya saya ingin menghindari kata-kata bodoh gitu ya. Cuman nggak ada kata lain ya. Kata bodoh diciptakan itu memang untuk dipakai kawan-kawan. Sehingga saya mau menghindarkan pun susah ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Terima kasih sudah menyaksikan.